gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya ketika kami datang kepadamu, ketika kami berdoa, ketika kami merendahkan diri, kuasa-Mu meliputi kami, kuasa-Mu menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, menghibur kami. Kami bersyukur bahwa kuasa-Mu menyertai kami. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan, secara khusus Engkaulah yang menyelamatkan kami dari lumpur dosa, dari jurang maut. Engkau yang menyelamatkan kami dan telah menyediakan tempat yang terbaik, yaitu surga yang mulia. Karena kami percaya kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, jamah kami, kuasai kami saat ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang di rumah, kami rindu semua kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya buka masker saya, jarak kita cukup jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang misi. Ya, kamu harus pergi memberitakan Injil. Kamu harus pergi. Ini adalah perintah. Ya, perintah dari Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Ya, ada perintah yang sangat penting, pesan, ya amanat yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Ya, supaya orang percaya, murid-murid pergi ya memberitakan Injil. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Allah diselamatkan, ya, tidak masuk kepada jurang maut. Tidak masuk ke neraka tetapi akan masuk surga. Dan ternyata masih banyak orang yang belum berseru kepada Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar firman Allah bahwa kita orang-orang yang sudah tidak tersesat, dulu tersesat, tetapi masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mungkin juga keluarga kita, ya masih belum berjalan pada jalan kebenaran, belum berjumpa dengan Tuhan. Dan kita harus pergi memberitakan Injil. Memberitakan Injil tidak harus cari suku yang jauh di sana, pulau-pulau yang jauh, tidak. Tetapi di mana kita berada ditempatkan oleh Tuhan, sesungguhnya itu adalah ladang. Ladang yang telah Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Kamu harus pergi, ya, memberitakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 10 ayat 13. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Tuhan mengutus murid-murid. Konteksnya dalam pembacaan Lukas pasal 10 ada 70 murid berdua-dua. Disuruh pergi ke desa-desa, kota-kota, ya pergi berjalan berkeliling, ya untuk memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat, tentang karya keselamatan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Firman ini tetap berlaku sampai sekarang kepada saudara dan saya sebagai murid Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Kita diutus oleh Tuhan. Di dunia ini kita adalah utusan Allah, utusan Tuhan untuk membawa kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan. Untuk menyampaikan tentang berita keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Nah, yang menarik adalah dikatakan seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi dunia ini digambarkan seperti serigala. Serigala itu identik dengan binatang buas. Sebutan serigala adalah ya artinya dia pemakan, ya dia buas, dia habis, dia melahap di satu tempat, dia pergi ke tempat lain dan dilahap lagi. Serigala berbicara tentang ya sesuatu yang tidak mudah untuk kita hadapi. Pemangsa. Jadi dunia ini adalah pemangsa. Ya pemangsa manusia supaya manusia akhirnya hidup secara duniawi. Jadi dunia ini mau menerkam, ya mau ya menguasai manusia sehingga manusia itu hidup di dalam dunia. Ke tengah-tengah serigala. Jadi saudara dan saya ada di dalam situasi yang tidak nyaman. Itu sebabnya saudara dan saya ketika mempertahankan iman kita penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, ya bahkan siap kehilangan nyawa untuk itu. Untuk mempertahankan iman percaya kita. Lebih lagi ketika kita yang menjadi pembawa kabar gembira itu. Pembawa berita baik. Wow, kita ada. Ya dikatakan seperti domba, anak domba. Jadi saudara dan saya tak berdaya sebenarnya menghadapi dunia ini. Dengan kekuatan kita, kita tidak sanggup bertahan menghadapi situasi yang ada. Dunia ini ya seperti serigala. Dikatakan dan kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya siap diterkam, siap dimangsa. Jadi tidak mudah kita mempertahankan iman kita dan tidak mudah kita menjadi saksi Kristus. Tetapi Tuhan katakan pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Pertanyaan bagi kita, ya mengapa kita harus pergi memberitakan Injil? Tidakkah cukup kita saja? Oh saya sudah menjadi orang percaya Tuhan. Saya sudah menjadi pengikut-Mu, biar aku saja. Yang terpenting aku terus menjaga hidup kudus di hadapan-Mu. Aku berjuang menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Aku setia beribadah. Tapi untuk memberitakan Injil, ya bukan tugas saya Tuhan. Kalau boleh yang lainlah, saya tidak mau berada di tengah-tengah serigala itu. Apakah kita bisa berkata seperti itu? Kalau saudara mempelajari Yohanes pasal 15 ayat 16. Saudara dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi mau tidak mau, ini adalah panggilan Tuhan buat kita orang percaya. Bukan panggilan Tuhan khusus pendeta-pendeta, khusus penginjil-penginjil, bukan. Khusus pengurus gereja atau majelis, bukan. Tetapi ini panggilan kepada setiap orang yang percaya. Kita dipilih menjadi percaya. Tetapi kita juga diutus, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Buahnya apa? Jiwa-jiwa yang bertobat. Saudara, coba kita rindukan jangan sampai kita meninggalkan dunia ini mati tanpa berbuah. Tanpa membawa satu jiwa pun kepada Tuhan. Itu sangat merana. Hidup yang sangat merana. Tetapi baiklah kita mau Tuhan sebelum aku meninggal, sebelum aku mati. Saya mau ya melakukan tugas ini. Pergi dan menghasilkan buah. Ada orang-orang yang saya layani. Saya beritahukan tentang firman dan dia bertobat Tuhan. Dan ini adalah satu kebahagiaan. Ada upah, kita akan lihat nanti. Ada pahala untuk itu. Mengapa kita harus pergi memberitakan Injil? Kebenaran yang pertama adalah karena tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Tetapi pekerja sedikit, artinya banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita yang membutuhkan keselamatan. Mereka mau diselamatkan, mereka rindu sesungguhnya diselamatkan. Tapi mereka tidak paham, belum mengerti karena belum ada yang memberitahukan tentang kebenaran itu kepada mereka.
Ya seperti seseorang yang sedang berjalan pada jalan yang salah. Mungkin saudara pernah mengendarai kendaraan menuju satu tempat. Tetapi saudara sedang berada pada jalan yang salah. Saudara pikir saudara sudah benar. Dan ketika tidak ada orang yang memberitahukan kepada saudara bahwa saudara salah, saudara akan terus. Nggak ada yang beritahu apakah ini benar jalan. Atau kita tidak berhenti dan mencoba bertanya kepada orang lain, benarkah saya sudah berada pada jalan ini? Ada memang orang yang mau berhenti, dia turun dan bertanya, mohon maaf, tolong bantu saya. Benarkah saya mau ke kota A? Benarkah saya sudah berada pada jalan ini? Dan orang yang tahu jalan itu akan berkata, oh Bapak salah, saudara salah, Anda keliru. Putar balik. Itu jalan yang salah, putar balik. Nah kalau kita bertanya kepada yang tahu, nah kita akan putar balik. Tapi kalau kita tidak bertanya, asik terus dalam perjalanan itu. Dan di ujung sana hanya tinggal penyesalan. Banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita seperti orang yang sedang mengendarai kendaraan. Dia pikir dia sudah pada jalan yang benar. Dan dia tidak mau berhenti dan bertanya kepada orang yang tahu jalan itu. Asik terus. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah tahu bahwa si A, si B keliru? Adakah dia mau berjuang memberitahukan? Hei saudara, Bapak, Ibu, Anda keliru. Jangan lewat situ. Jadi dibutuhkan orang-orang yang mau memberitahukan jalan kebenaran itu. Yaitu pergi memberitakan Injil. Mengapa kita harus pergi memberitakan Injil? Karena tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya manusia membutuhkan Injil. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani adalah sebutan kepada orang di luar Yahudi. Memang pertama-tama keselamatan itu ya datang dari orang Yahudi, diberitakan kabar itu. Ya, maka waktu Yesus ya sebelum naik ke surga memberitakan kepada murid-murid supaya pergi menjadi saksi. Kabarkan, beritakan keselamatan. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi, Yunani. Termasuk kita akhirnya percaya kepada Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, di dalam Injil itu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa itu Injil? Apa itu kabar baik itu? Kabar baiknya adalah Yesus. Ya, mati di kayu salib. Yang sedang kita akan masuk bulan depan memperingati kematiannya. Ini adalah masuk minggu sengsara. Di mana Yesus, ya Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dan bahkan rela mati menderita. Di kayu salib dia disalibkan. Disiksa. Nah dan di dalam namanya ada keselamatan. Ada pengampunan dosa. Dan darah Yesus yang membasuh dosa-dosa manusia. Yaitu manusia yang percaya kepadanya. Saudara dan saya percaya, puji Tuhan kita diselamatkan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya? Pandang di sekelilingmu, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Inilah alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Supaya mereka pada akhirnya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang berseru di dalam nama Yesus, ia akan diselamatkan. Ya lanjut, ini terganggu. Ya semua orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ini kebenaran. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi
Nah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tidak ada yang mau pergi, tidak ada yang mau bersaksi, tidak ada yang mau buka mulut untuk berkata tentang kebenaran bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ya dosa-dosa kita diampuni. Ketika kita percaya kepadanya, tidak ada yang memberitahukan bahwa di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Akhirnya ya mereka orang-orang yang di sekeliling kita yang tuayan banyak tadi itu berbicara kepada pribadi-pribadi yang belum datang kepada Tuhan. Sebenarnya mereka sedang menantikan ada orang yang memberitahukan kepada mereka tentang Injil itu, tentang nama itu, yaitu nama Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus." Jalan itu, jalan kebenaran itu hanyalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kita bersyukur. Saudara sudah percaya, sudah berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan sudah memilih saudara, memanggil saudara dan saudara responi itu. Kita orang percaya. Kita bersyukur untuk itu. Amin. Saudara percaya pada Yesus, amin. Kita percaya. Apakah cukup untuk percaya saja? Ternyata tidak. Tuhan utus. Aku mengutus kamu. Pergi dan menghasilkan buah. Nah, tetapi persoalan tidak gampang. Seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ada tantangan, ada pergumulan. Nah, bagi kita yang tidak mau menghadapi tantangan, bagi kita yang tidak mau menghadapi pergumulan, kita akan berkata, Tuhan cukup saya percaya saja. Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau buka mulut saya untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak mau bersaksi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernah saya kirim YouTube bagaimana salah seorang jemaat Sinam yang dulu dia belum percaya, akhirnya percaya dan sekarang ada di negara lain. Dan dia bersaksi di YouTube. Bagaimana masa lalunya, bagaimana hidupnya dan bagaimana dia percaya Yesus. Dan kesaksian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini menjadi orang percaya tetap setia bahkan mendukung gereja kita. Luar biasa. Ya. Dia senang dan dia berkata, saya mau melayani. Waktu ya dia diberkati di gereja kita waktu masih di Nusa Dua. Dari situ dia mengalami pembaharuan yang luar biasa dan setia melayani Tuhan sampai sekarang. Luar biasa. Dia hanya padahal kesaksiannya dia hanya ingin sekedar mau diberkati saja, dapat surat saja. Tetapi Tuhan jamah dia dan dia percaya Yesus. Ya, dia datang kepada Yesus dan dia terus berdoa supaya keluarga besarnya pada akhirnya percaya Yesus. Itu pergumulannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang mendengar tentang nama itu yang mampu menyelamatkan manusia dari jurang maut. Ketika orang mendengar nama itu, akhirnya orang percaya. Dari mana iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dari mana datangnya iman? Kok orang itu beriman kepada Yesus? Karena dia tahu siapa Yesus. Kenapa dia tahu siapa Yesus? Karena ada orang yang terlebih dahulu tahu tentang Yesus. Bersedia memberitakan nama Yesus. Pergi. Siap diutus. Walaupun ada risiko. Ada bahaya yang harus dihadapi. Dan jemaat Sinam adalah pribadi-pribadi yang memang siap diutus dan siap pergi menjadi saksi Kristus. Amin. Gereja kita ini adalah ya gereja Kristen Rahmani Injili. Rahmani berbicara berkat rahmat Allah. Injili berbicara tentang Injil.
kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi pribadi-pribadi kita ini, jemaat ini adalah jemaat yang berPI, bersaksi, yang mau memberitakan kabar baik. Amin. Saya senang dengan program Alpha Call, sudah banyak, ada apa enggak 10 atau 11 KPI. Dan yang memimpin adalah saudara-saudara jemaat sendiri yang sudah memimpin, yang bawa firman. Wow, luar biasa. Dan kerinduan kita, semua jemaat harus meresponi firman ini, harus terlibat dalam pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut, ya, hendaklah kita memiliki kepekaan melihat ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kita harus peka tentang itu. Mengapa kita harus pergi? Karena tuaian banyak, pekerja sedikit. Ini berbicara tentang waktu. Saya anak seorang petani. Ya, ketika sawah mau panen itu padi, kita terlambat panen, itu hancur padi itu. Terlambat panen, itu bisa rusak. Terlambat panen, itu bisa mengalami kerugian. Jadi ketika waktu panen, kadang-kadang kita cari tenaga ke kampung lain. Ya diupah, cari tenaga. Yang biasanya 20 orang yang mengerjakan menyabit, kita cari karena ini waktunya. 2 hari lagi terlambat panen, ini gagal. Maka kita cari ke kampung-kampung lain. Siapa yang belum bekerja, siapa yang gak bekerja hari itu. Kita undang mereka. Ya dengan bayaran yang sesuai. Tentunya yang umum pada waktu itu. Jadi kadang-kadang kita 30 orang sekali kerjakan. Supaya jangan sampai terlambat. Dan ini adalah waktu untuk panen itu. Tetapi pekerja sedikit. Adakah kita sadar? Sebenarnya pekerja itu kita. Sudah sedikit kok malah mundur. Jangan mundur. Tetapi kita peka tentang situasi itu. Ini adalah waktunya. Kemungkinan orang itu akan segera meninggalkan dunia. Bagaimana? Tanpa memperoleh keselamatan. Atau kemungkinan besar kita yang meninggalkan dunia tanpa berbuat apa-apa. Wow. Jangan meninggal sebelum berbuat sesuatu. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya, katakan jangan meninggal sebelum berbuat sesuatu. Janji ya. Kalau mau meninggal, kau belum bawa jiwa. Hidup. Tetap melayani dulu baru mati. Wah. Terus gimana dong Pak Pendeta kalau saya cari jiwa ntar langsung mati. Ya gak apa-apa daripada mati gak bawa jiwa. Saya mau bawa 10, saya mau bawa 20, saya mau bawa 30. Oh haleluya. Saya mau bawa 100. Karena 100 berarti usianya akan diperpanjang. Lebih panjang lagi. Siapa mau usianya lebih panjang? Angkat tangan. Tapi bawa jiwa lebih banyak loh. Amin. Yang lain bagaimana? Pak Pendeta, saya mau usia lebih panjang. Tapi kalau udah bicara bawa jiwa Pak Pendeta, ngiri kali. Enggak mau. Oh jangan. Tuaian banyak, bekerja sedikit. Tuhan minta supaya segera dituai. Halo, panen harus segera. Jangan sampai gagal panen. Maka kita harus memiliki kepekaan melihat ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saudara dan saya adalah pekerja itu. Sudah sedikit, jangan lagi mundur. Kalau kita tinggal sedikit, kita minta lagi tenaga yang lain. Dan kalau tadinya kita bekerjanya lamban, karena kita sedikit harus lebih cepat bekerjanya. Jangan lamban, jangan menunda-nunda. Waktunya sudah singkat, sudah dekat. Dan salah satu tanda akhir zaman, berita ini, kabar baik ini, Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Baru kesudahannya. Ambil bagian di situ. Ketidakpekaan kita terhadap jiwa-jiwa yang masih tersesat membuat kita tidak memiliki gerakan untuk pergi. Enggak peka melihat, mau dia mau jadi, mau selamat, enggak peduli. Akhirnya kita enggak lakukan apa-apa. Coba kita peka, aduh Tuhan, orang ini sebentar lagi sepertinya akan meninggalkan dunia. Jangan sampai dia tidak percaya Yesus. Saya harus beritakan kepada dia. Gitu. Ada kepekaan. Kalau kita tidak peka, ya kita tidak akan melakukan gerakan, biasa-biasa saja. Kita tidak bergerak untuk pergi. Kita tidak memberitakan Injil kepada mereka.
Kita enggan bersaksi. Kita tidak mau melayani mereka. Kita tidak mau ambil risiko. Kita mau berada di zona nyaman saja. Gini-gini aja Tuhan. Saudara, kalau kita peka, paling tidak yang kita lakukan berdoa. Tuhan, saudara saya ini hidupnya jauh daripada Engkau. Saya mau berdoa tiap malam supaya dia terjadi pembaharuan, pertobatan. Orang ini belum datang kepadamu Tuhan. Berdoa buat jiwa-jiwa yang tersesat. Supaya mereka memperoleh keselamatan. Bisa kita lakukan. Oh Tuhan, saya ada berkat, saya ada dana. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang pergi, saya mau bantu mereka. Ada dana misi. Oh kita bisa sisihkan. Ya, sebagian dari apa yang saudara dapat dari Tuhan, saudara sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya minggu ketiga kita ada dana misi. Ada kita utus, kita bantu orang-orang yang sedang melayani, mereka membutuhkan itu. Sehingga kita bekerja sama. Atau kita juga bisa berkata, Tuhan ini aku. Ya doa, dana, tapi juga daya. Tenaga kita, aku mau Tuhan. Saya mau. Tuhan tidak harus utus kita pergi ke pulau-pulau lain. Sebenarnya Tuhan sudah utus kita di tempat ini. Di tempat saudara bekerja. Di lingkungan saudara. Di dalam keluarga. Itu ladang Tuhan. Ladang yang sedang menguning siap untuk dituai. Persoalannya adakah kita mau menyampaikannya? Tapi kadang-kadang begini, ini kan keluarga saya belum percaya. Kalau saya beritahu tentang Yesus, aduh saya nanti dibenci. Saya bilang, alah kamu ini apa-apaan, bahkan gak disukai. Itu kenyataan. Tetapi apakah kita tidak mau ambil risiko? Saudara, ketika Yesus mengutus murid-murid berdua, ada bahaya. Diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah yang menarik saudara, kalau saudara pelajari Tuhan bilang pergi tanpa membawa pundi-pundi. Jangan bawa bekal. Ya pergilah. Wah itu gimana? Gak bawa apa-apa. Tantangan ini berat. Tetapi ini berbicara bahwa Tuhan memelihara hamba-hambanya. Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan memelihara orang percaya. Ketika orang percaya itu meresponi panggilan Tuhan untuk pergi memberitakan kabar baik. Mengapa kita memberitakan Injil? Yang kedua, kebenaran yang kedua. Ya lanjut. Yang kedua, ada upah. Ada upah yang tersedia bagi setiap orang yang pergi memberitakan Injil. Bukan kita sok-sokan, bukan ini pekerjaan yang tak berguna, bukan ini pekerjaan yang sangat penting. Di dalam Lukas 19 ayat 7. Ayat 10, Lukas 10, bukan ayat 19 ya, sorry. Lukas pasal 10 tadi. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Jadi konteksnya adalah murid-murid pergi berdua tapi nggak bawa apa-apa. Nggak ada tabungan, nggak ada ATM. Terus kalau lapar gimana dong? Kalau butuh ini ya gimana dong? Pergi saja. Nah ternyata waktu mereka pergi Tuhan sudah siapkan. Ada orang yang rumahnya terbuka. Tapi ada juga orang yang rumahnya tertutup. Dan berkata, kamu pergi nggak perlu, saya nggak perlu Injilmu itu. Ada. Tapi ada yang langsung terbuka, ya mari silakan. Kami senang dengan berita yang Anda bawa. Kami sangat bahagia. Oke, habis menyampaikan kabar itu. Habis berbincang-bincang tentang kebenaran. Tuan rumah akan berkata, ayo mam. Keluarkan makanan, ya seperti kita di KPI ya. Makanya di KPI itu ditanya makanan berat atau ringan gitu ya. Kalau makanan ringan kita sambil belajar firman Tuhan ya bisa sambil makan minum ya. Tapi kalau makanan berat nanti dulu supaya jangan terganggu. Begitu ya di KPI ya. Ada makanan karena kita bahagia, senang. Ya tinggal di dalam rumah di mana rumah itu terbuka dan ternyata tuan rumah telah menyediakan makan minum. Artinya Tuhan menjamin hidup kita. Jangan takut, jangan gentar bahwa ada upah. Maka dikatakan sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dikatakan artinya jangan wah ini saya mau cari yang lebih ini, yang lebih, enggak usah. Mana yang terbuka di situ layani.
Ya, mana yang siap layani saja. Jangan ya berpikir untuk lebih mendapatkan sesuatu, berkat secara jasmani. Enggak, masalah jasmani Tuhan bertanggung jawab. Amin. Nah, ini persoalan kadang-kadang kalau ada hamba Tuhan diutus ke suatu daerah, langsung ditanya dulu, persembahan tiap bulan berapa? Fasilitas apa? Wah, ini. Bukan berarti nggak perlu kita gumuli, misalnya kita membuka salah satu pos PI kita. Kita memang harus berpikir. Ya, tetapi hamba Tuhan yang melayani di sana sudah siap. Dia tidak menuntut, oh harus bantu sekian, enggak. Hanya dengan iman berdoa. Dan kita yang terlebih dahulu gereja induk yang diberkati Tuhan, kita sisihkan dana. Ya bulan kita bisa bantu. Paling tidak untuk makan minum. Tetapi selebihnya, iman. Karya Allah luar biasa. Seorang pekerja layak mendapat upah. Kalau saudara melakukan tugas itu, saudara pergi memberitakan kabar baik. Tidak harus pergi ke daerah lain, ke kota lain, tapi di mana kita berada, di keluarga, di tempat kita bekerja, ada upah, ada pahala, ada berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada berkat, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Yang berikut, perhatikan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan, ya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, terlibatlah dalam pelayanan. Jangan cukup berkata saya sudah jadi orang Kristen, saya jadi jemaat biasa. Saya mau berkata tidak ada istilah jemaat biasa. Yang gak ada istilah jemaat biasa. Yang adalah jemaat yang dipakai Tuhan, pribadi yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan pergi untuk menghasilkan buah. Jadi yang adalah jemaat yang pergi, jemaat yang diutus, jemaat yang berada di tengah-tengah serigala. Jadi jangan mau mengambil satu tempat yang kita sebut dengan nama saya mau zona nyaman saya saja. Tidak ada istilah itu. Itu dunia mau membuat kita tenang-tenang saja. Enggak mau capek, enggak mau berpikir, enggak mau berdoa, sungguh-sungguh enggak mau berkorban. Itu dunia yang mau menyeret kita ke situasi itu. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kita diutus untuk pergi menjadi saksi. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat Sinan, saudara dan saya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita ini pribadi-pribadi yang sangat berarti karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Saudara mungkin ketemu dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, tidak pernah beribadah, padahal KTP-nya Kristen. Adakah kita hanya berdiam, ya biarin aja, kamu ya terserah hidupmu. Ntar kalau saya ingatkan dia bilang lagi kamu sok pendeta, sok orang percaya. Tetapi sebagai anak Tuhan, jangan takut. Memang kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Itu serigala katakan seperti itu. Tapi nggak ada masalah. Sebenarnya mereka butuh sentuhan kok. Kita kan dulu seperti itu. Saya dulu seperti itu kok. Ya, orang aja takut mendekati saya. Tetapi karena kasih Tuhan, ada orang yang mengingatkan. Ayo, Bung, ke gereja hari Minggu. Iya ya, benar juga. Ingatkan, ayo kita berdoa, KPI berdoa, ayo kita belajar firman Allah, mulai membaca ya satu pasal demi satu pasal firman itu, ayo diingatkan, didoakan dan terjadilah pembaharuan. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, doa-doamu tidak sia-sia, korban persembahanmu untuk misi tidak sia-sia. Ya, hatimu yang terpaut melihat jiwa-jiwa itu, engkau yang pergi kemudian engkau bercerita tentang kebenaran kepada orang lain, tidak sia-sia. Engkau, saya, kita yang pergi itu, yang melakukan tugas itu akan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita tersendiri, percayalah, ada kebahagiaan yang mengalir dalam hidup kita. Berikut,
Ketika ada orang yang bertobat, ya bahkan dikatakan apa, malaikat di surga bersorak-sorai. Wow. Kalau saudara belajar firman Allah yang bisa menggemparkan surga, yang bisa membuat rame surga, hanya satu ini, ayat ini. Ketika ada jiwa yang bertobat. Tuhan tidak memperhitungkan dari kamu, gajimu sudah hebat ya, naik pangkat terus, naik golongan terus, wah hebat mewah, enggak. Ada jiwa yang kita layani kemudian bertobat. Wah, malaikat surgawi bersorak-sorai. Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Lanjut. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Ini berbicara jiwa yang hilang, yang tersesat tadi sudah ditemukan, sudah dibawa kembali. Ada sukacita. Di ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Wow. Dan kita yang membawa jiwa itu, apakah mendapat pahala? Ada. Ada mahkota. Ya. Ada mahkota yang disediakan kepada kita. Ada pahala. Ya, masa yang akan datang kita akan dapat. Masa kini pun ada kebahagiaan tersendiri. Ada berkat-berkat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena yang kita lakukan sesuatu yang sangat berarti. Ya, melaksanakan tugas daripada Tuhan. Ada berkatnya. Maka giatlah. Giatlah terus menerus. Jangan padam. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Tapi kita mau melakukan. Malaikat bersorak-sorak. Karena ada jiwa-jiwa yang bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus pergi. Kita sebagai umat pilihan Allah. Dipilih untuk diselamatkan, kemudian ditetapkan pergi untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya melalui kehidupan kita, ketaatan kita kepada firman Allah, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Malaikat bersorak-sorak. Saudara, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, tanamkan di dalam diri kita, saya adalah pekerja itu. Saya orang percaya, saya dipilih dan saya mau melakukan tugas itu. Mengapa saya harus pergi memberitakan Injil? Karena tuaian banyak, pekerja sedikit. Jiwa-jiwa di sekeliling kita untuk kita layani banyak sekali. Sangat banyak. Artinya, ya peran kita dinantikan. Ya, kita diberi tugas dan kita dinantikannya. Dan yang kedua, yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang tak berguna. Ini sesuatu yang penting. Dan kita yang melakukannya pun akan mendapatkan upah. Saudara, kita bangkit berdiri. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita untuk mengerti hati Tuhan. Kita tangkap hati Tuhan. Dan kita mau menjadi saksi Kristus. Kita mau terus melayani. Semakin giat. Melakukan pekerjaan. Yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Tuaian banyak. Tetapi bekerja sedikit. Kita mau berkata, aku Tuhan mau mengerjakannya. Dan kita yang mengerjakan. Yang taat kepada perintah Tuhan. Yang kita kerjakan tidak sia-sia. Dan kita pun akan mendapat upah. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Dan kita mau terus terlibat di dalamnya. Kita naikkan satu pujian.
sudah matang, sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang?